Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Santika dari kelompok 1 yang akan menjadi moderator di sesi penjelasan kali ini. Untuk materi yang akan kelompok saya jelaskan yaitu materi tentang konsep ekonomi Islam. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Putri Santika. Materi yang kedua akan disampaikan oleh Pak Ik. Materi yang ketiga akan disampaikan oleh Amanda dan juga Anissa. Materi yang keempat akan disampaikan oleh Alvin dan juga Gilby. Materi yang kelima akan disampaikan oleh Mira dan juga Dia. Materi yang keenam akan disampaikan oleh Iki Torik. Kepada waktunya, saya persilahkan. Pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah salah satu ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia serta nilai dalam Islam yang sesuai dengan aturan agama Islam seperti Al-Quran dan hadis. Kita sangat perlu mempelajari ekonomi Islam karena dengan kita mengetahui ilmu tersebut, hidup kita akan terhindar dari ketidakadilan dalam kehidupan sehari-hari. Sistem perekonomian pada masa Nabi Muhammad SAW merupakan salah satu sistem yang berdasarkan syariat Islam dan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Selain dia, Rasulullah juga menerapkan sumber pendapatan negara yang terpenting dengan sistem kharaj, yakni pajak tanah pungut dari kaum non-muslim. Dalam masa pemerintahan Utsman bin Affan, beliau sebagai khalifah, ada cukup banyak perubahan pada sisi ekonomi yang diterapkan oleh beliau yang berbeda di masa dua khalifah sebelumnya. Kita akan membahas beberapa di antaranya. Bila pada masa khalifah sebelumnya harta zakat ditaksir oleh orang yang mengambil dan mengumpulkan zakat tersebut, maka pada masa Utsman ia menerapkan kebijakan bahwa menaksir harta tersebut adalah pemikiran tersebut, karena tidak jarang orang yang mengumpulkan zakat berlaku curang sehingga ada harta yang masuk ke kantong pribadinya. Utsman juga menaikkan pensiun menjadi 100 dirham. Ia juga memperkenalkan tradisi memberikan makan pada orang yang derajatnya miskin. Di kebijakan Ali bin Abi Thalib di bidang ekonomi dalam menjalankan sistem pemerintahnya adalah menetap pajak terhadap pemilik hutan sebesar 4.000 dirham, memungut zakat terhadap sayuran segar yang akan digunakan sebagai bumbu masakan, dan mendistribusikan harta Baitul Mal dengan prinsip pemerataan distribusi uang rakyat yang sesuai dengan kapasitasnya. Prinsip ekonomi Islam terbagi jadi 5, yaitu adil, berakhlak, bertanggung jawab, kebebasan, dan juga keseimbangan. Lalu, prinsip ini berfungsi untuk menciptakan kebersamaan dalam masyarakat, keadilan, kebersamaan, menciptakan kondisi sosial yang kondusif, serta kekeluargaan yang meluas-luasnya kepada pelaku dengan cara memanfaatkan sumber daya alam secara meluas dengan universal. Sekarang kita masuk ke tujuan dalam ekonomi Islam. Segala aturan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sistem Islam pasti mengarah pada tercapainya kebaikan, keutamaan, serta menghapuskan kejahatan dan kerugian pada seluruh ciptaannya. Nah, aturan itu juga berlaku pada ekonomi Islam. Tujuan untuk mencapai kemenangan di dunia dan di akhirat. Secara umum, tujuan adanya ekonomi Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama ada untuk meningkatkan ekonomi umat demi tercapainya kemakmuran dan meningkatkan taraf hidup yang lebih baik. Yang kedua, menciptakan ekonomi umat yang adil dan merata. Yang ketiga, mewujudkan perekonomian yang stabil namun tidak menghambat laju pertumbuhan ekonomi masyarakat. Yang keempat, mewujudkan perekonomian yang serasi, damai, dan bersatu. Yang kelima, mewujudkan perekonomian yang menjamin dalam hal produksi dan distribusi. Yang keenam ada mewujudkan kehidupan ekonomi yang tidak membuat kerusakan di muka bumi. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, yaitu menciptakan ekonomi yang mandiri. Permasalahan ekonomi Islam distribusi merupakan salah satu aktivitas perekonomian manusia. Di samping produksi dan konsumsi, kajian mengenai distribusi senantiasa menjadi diskursus hangat dalam ilmu ekonomi Islam, karena pembahasan dalam distribusi ini tidak berkaitan dengan aspek ekonomi belaka, tetapi juga sosial dan politik, sehingga menarik perhatian bagi aliran pemikir ekonomi Islam. Salah satu ajaran penting dalam Islam adalah adanya tuntunan agar manusia berupaya menjalani hidup secara seimbang, memperhatikan kesejahteraan hidup di dunia dan keselamatan di akhirat sebagai prasyarat
kesejahteraan hidup di dunia adalah bagaimana sumber-sumber daya ekonomi dapat dimanfaatkan secara maksimal dan benar dalam kerangka Islam. Di sini Al-Quran turut memberikan landasan bagi perekonomian umat manusia. Dorongan Al-Quran pada sektor distribusi telah dijelaskan pula secara eksplisit. Ayat-ayat distribusi seperti Quran Surat An-Anfal ayat 8, Quran Surat Al-Hajj ayat 59, Quran Surat Al-Hadid ayat 57, dan Quran Surat At-Taubah ayat 9 mengandung nilai larangan keras penumpukan harta, benda, atau barang kebutuhan pokok pada segelintir orang saja. Pendistribusian harta yang tidak merata akan membuat orang kaya menjadi kaya dan orang miskin menjadi miskin. Dengan demikian, pola distribusi harus mendahulukan aspek prioritas berdasarkan need assessment. Permasalahan ekonomi Islam dibagi menjadi dua, ada distribusi dan juga konvensional. Ekonomi konvensional adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan menggunakan bahan produksi yang terbatas. Masalah utama ekonomi konvensional adalah kelangkaan dan pilihan. Ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh falah atau kedamaian serta kesejahteraan dunia dan akhirat. Dalam ekonomi Islam, kedua hal tersebut berinteraksi dalam porsinya masing-masing hingga terbentuklah sebuah mekanisme ekonomi yang khas dengan dasar-dasar nilai ilahiyah. Dari beberapa masalah ekonomi Islam, maka solusi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut. Pertama, Islam mendorong pertumbuhan ekonomi yang memberi manfaat luas bagi masyarakat atau disebut pro-poor growth. Untuk mencapai pro-poor growth, Islam melalui dua jalur utama, yaitu pelarangan riba dan mendorong kegiatan sektorial. Larangan riba secara efektif akan mengendalikan inflasi sehingga daya beli masyarakat terjaga dan stabilitas perekonomian tercipta. Bersamaan dengan itu, Islam mengarahkan modal pada kegiatan ekonomi produktif melalui kerjasama ekonomi dan bisnis seperti mudharabah, muzara'ah, dan musakoh. Dengan demikian, tercipta keselarasan antara sektorial dan moneter, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung secara berkeseimbangan. Lalu yang kedua, Islam mendorong penciptaan anggaran negara yang memihak pada kepentingan rakyat publik, yang disebut pro-poor budgeting. Dalam sejarah Islam, terdapat 3 prinsip utama dalam mencapai pro-poor budgeting tersebut, yaitu disiplin fiskal yang ketat, tata kelola pemerintahan yang baik, dan penggunaan anggaran negara sepenuhnya untuk kepentingan publik. Tidak pernah terjadi defisit anggaran dalam pemerintahan Islam walau tekanan pengeluaran sangat tinggi, kecuali pada masa pemerintahan Nabi Muhammad SAW yang disebabkan oleh peperangan. Bahkan, pada masa Khalifah Umar dan Utsman, terjadi surplus anggaran yang besar, yang kemudian lebih banyak didorong adalah efisiensi dan penghematan anggaran melalui good governance. Di dalam Islam, anggaran negara adalah harta publik, sehingga anggaran menjadi sangat responsif terhadap kepentingan orang miskin. Yang ketiga, Islam mendorong pembangunan infrastruktur yang memberi manfaat luas bagi masyarakat. Islam mendorong pembangunan infrastruktur yang memiliki dampak eksternalisasi positif dalam rangka meningkatkan kapasitas dan efisien perekonomian. Yang keempat, Islam mendorong penyediaan pelayanan publik dasar yang berpihak pada masyarakat luas. Terdapat 3 bidang pelayanan Islam secara serius, yaitu birokrasi, pendidikan, dan kesehatan. Dan birokrasi sendiri itu merupakan pelayanan publik untuk kepentingan bersama, tidak untuk kepentingan sendiri. Yang kelima, Islam mendorong kebijakan pemerataan dan distribusi pendapatan yang memihak rakyat miskin. Terdapat 3 instrumen utama dalam Islam terkait distribusi pendapatan, yaitu aturan kepemilikan tanah, penerapan zakat, serta mengajukan kardul hasan, infak, dan wakaf. Filsafat Islam juga sering disebut filsafat Arab dan filsafat Muslim, merupakan suatu kajian sistematis terhadap kehidupan, alam semesta, etika, moralitas, pengetahuan, pemikiran, dan gagasan politik yang dilakukan di dalam dunia Islam atau peradaban umat muslim dan berhubungan dengan ajaran-ajaran Islam.
Mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok pertama. Mohon maaf bila ada salah-salah kata yang kurang enak didengar, dan terima kasih kepada Bapak dosen dan rekan-rekan lainnya yang sudah mau mendengarkan penjelasan dari materi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.